Halo, Shalom. Perkenalkan, saya Cynthia Laisina dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar teknik informatika tentang perangkat lunak atau software. Di sini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga sejarah, yang keempat jenis-jenis, yang kelima macam-macam, dan yang keenam contoh. Yang pertama pengertian. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah kumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Kemudian di sini ada fungsi perangkat lunak. Yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Kemudian yang kelima, menerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian ada sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Einstein. Alan Turing juga merupakan seorang ahli matematika yang menjadi orang pertama kali yang mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software, itu dicetuskan oleh John Kay yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan ini, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang pertama, era pemula. Pada era pemula ini, perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya, perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademis saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga sudah dimulai terapkan sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Kemudian yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro ini dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, era modern. Selanjutnya pada era modern ini, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar. Kemudian ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas software tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu
Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Kemudian yang keempat, shareware. Shareware ini merupakan perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya itu kurang lebih 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kelima, malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Kemudian yang keenam ada open source software, perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang berfungsi setara dengan Microsoft Windows. Kemudian yang ketujuh, firmware. Perangkat lunak ini merupakan penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware ini telah menyatu dengan keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Kemudian di sini ada macam-macam perangkat lunak, itu ada 4. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan iOS Windows Phone. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Sesuai dengan namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus digunakan sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya tuh seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman ini adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lainnya, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saya pada Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Kemudian di sini terdapat 3 level bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini biasa disebut juga sebagai bahasa mesin di mana pengkodeannya itu menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language, itu pengkodean bahasa pemrograman menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya itu adalah DLP, Visual Basic, Visual C++. Kemudian yang keempat, perangkat lunak tambahan atau program bantu. Utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya itu seperti WinZip,
antivirus, ScanDisk, Norton Liquidity, dan Divergement. Kemudian di sini ada contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut ini beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Kemudian yang kedua, software browser. Sesuai dengan namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya itu seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Kemudian yang keempat, Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus ada Smartdev, FPG, Norton, dan masih banyak lagi. Sekian dan terima kasih di materi yang saya berikan. Shalom.